Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Indrayani, Prodi Teknologi Informasi dari Universitas Labuhan Batu, dengan nomor NPM 2108-1044, dengan nomor HP 0852 XXX22. Di sini saya akan menyelesaikan tugas Bapak Ibnu untuk mengerjakan tentang tipe dataset Python dan tipe data dictionary Python. Dan soal nomor 2, saya memilih soal nomor 2 dan nomor 3 yang menghasilkan persamaan kuadrat dan menghasilkan angka acak. Di materi tersebut, saya akan menjelaskan pengertian dari materinya dan saya juga akan memberikan contoh materi-materi tersebut dengan menggunakan Google Colabs pada aplikasi Google Chrome yang ada di handphone atau di laptop. Baiklah, sebelum kita memasuki pengertian dari set Python, dictionary Python, menghasilkan persamaan kuadrat Python, dan menghasilkan angka acak pada Python, di sini saya akan memberikan sedikit contoh cara pembuatan menggunakan Google Colabs pada aplikasi Google Chrome di handphone saya. Yang saya akan mengambil contoh dari dictionary pada pemrograman Python. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit contoh agar mudah memahaminya. Dari materi tersebut kita akan membuka pertama dari mulai pengertian sampai contoh dari materi awal hingga akhir. Ini hanya saja saya memberikan sedikit contoh saja terhadap pengertian dari bahasa yang akan kita pelajarin nantinya.
Baiklah, di sini kita akan runkan hasil yang kita ketik tadi dan akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, dari sini kita akan memasuki tema atau tugas yang telah diberikan Pak Budi mengenai dengan nomor handphone saya sesuai dengan nomor saya genap dan saya memilih soal nomor 2 dan nomor 3. Dictionary adalah tipe data pada Python yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan data atau nilai dengan pendekatan key dan value. Dalam pembuatan dictionary, kita menggunakan tanda kurung kurawal dan selain itu setiap elemen merupakan pasangan dari key dan value. Antara satu elemen dengan elemen lain dipisah dengan tanda koma seperti contoh pada program Python berikut ini. Baik, di sini kita akan menggunakan Google Colabs untuk membuat program Python Dictionary. Nah, di sini kita akan ketikkan program apa yang akan kita buat pada contoh dari Dictionary Python. Nah, di sini saya menggunakan kata semangat untuk belajar dan di sini pun kita runkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jika error berarti ada kesalahan pada program kita dan kita perbaiki atau kita teliti di mana program yang salah dan kita runkan kembali. Nah, kita lihat pada di sini kita akan memperbaiki step by step. Nah, maka program yang benar akan keluar seperti pada layar di atas ini. Baiklah, pada contoh di samping dapat kita pahami bahwa membuat 3 buah variabel var A, var B, dan var C yang masing-masing diisi dengan tipe data dictionary. Untuk variabel var A, saya isi dengan dictionary di mana semua key-nya berupa angka 1, 2, 3, dan 4. Jika ditulis seperti ini, var A mirip seperti tipe data list. Untuk variabel var B, saya isi dengan semua key berbentuk string. Mengapa, apa, di mana, dan kapan. Terakhir, untuk variabel var C, mengkombinasikan penulisan key antara number dan string, satu, dapat, dan di mana. Begitulah contoh dari program Python Dictionary pada materi sekarang ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe dataset pada Python. Apa sih yang dimaksud dengan tipe dataset Python? Tipe dataset Python adalah tipe data yang berisi kumpulan tipe data dan dipakai untuk mengolah himpunan. Nah, himpunan itu berarti dia itu set. Untuk membuat tipe dataset, kita akan menggunakan kurung kurawal. Kemudian, setiap anggota set dipisah dengan tanda koma. Perhatikan contoh tipe dataset Python berikut ini ketika kita menggunakan aplikasi Google Colabs. Baiklah, di sini kita akan menggunakan Google Colabs untuk membuat tipe dataset pada Python. Di sini kita akan menggunakan Google Colabs. Nah, kita buka dulu Google Colabs pada aplikasi Google Chrome. Nah, di sini setelah Google Colabs-nya terbuka, kita akan langsung mengetikkan teks atau tampilan yang akan kita buat menggunakan tipe dataset. Nah, setelah itu kita akan masukkan tipe dataset pada Python-nya. Nah, inilah contoh tipe dataset pada Python. Nah, jika sudah merasa benar, maka tipe datasetnya akan kita runningkan dan kita tunggu hasilnya. Setelah hasilnya keluar, berarti tipe dataset yang kita buat itu berhasil dan dapat kita pahami bahwa membuat program ini harus tepat. Baiklah, di samping itu tadi merupakan contoh tipe dataset pada Python. Selain perbedaan tanda kurung, cara penulisan tipe dataset tidak berbeda dengan tipe data list dan tuple yang sudah kita pelajarin pada materi-materi sebelumnya sebelum dictionary. Perhatikan urutan data yang tampil. Hampir semuanya tidak berurutan sesuai penulisan. Ini karena di dalam tipe dataset setiap anggota atau elemen tidak memiliki indeks, sehingga posisinya tidak bisa dipastikan. Baiklah,
Materi selanjutnya ialah persamaan kuadrat pada program Python. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan berorde 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah displaystyle Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan cara displaystyle anek 0. Nah, berikut ini merupakan contoh persamaan kuadrat pada program Python di aplikasi Google Colabs pada Google Chrome di handphone atau di laptop Anda yang akan kalian buat. Baiklah, di sini kita akan menggunakan Google Colabs pada aplikasi Google Chrome. Di sini kita akan membuat contoh program persamaan kuadrat pada program Python. Di sini kita sama-sama belajar cara membuatnya, dan jika saya sendiri pun belum memahami. Tetapi jika program yang saya buat itu tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, saya mohon maaf. Di sini kita ketikkan program apa yang akan kita buat pada Google Colabs. Setelah itu kita runkan dan kita tunggu hasilnya sampai benar-benar hasilnya itu bisa. Nah, di sini kita masukkan nilai A dengan angka 4, baru kita runkan kembali, dan kita masukkan nilai B dengan 4, kita runkan kembali, dan kita masukkan nilai C 1, dan kita runkan. Kita tunggu, nah maka hasilnya akan keluar seperti ini. Baiklah, di samping telah kita contohkan program persamaan kuadrat pada Python. Pada contoh di samping, kita mengimpor modul mat untuk melakukan operasi akar bilangan. Pertama, sekali kita menghitung diskriminan D dan kemudian menghitung akar-akar persamaannya yaitu X1 dan X2. Anda bisa mencoba nilai A, B, dan C yang lain untuk melihat hasil yang berbeda. Nah, itulah dari persamaan kuadrat. Baiklah, materi yang terakhir ialah menghasilkan angka acak. Di dalam Python, untuk mengenerate sebuah bilangan real dapat menggunakan function random. Function yang akan mengegenerate bilangan real antara 0 sampai dengan 1. Ini ada di dalam library random. Terlebih dahulu, library random ini harus di-load terlebih dahulu. Perhatikan contoh menghasilkan angka acak berikut ini pada program aplikasi Google Labs di aplikasi Google Chrome. Baiklah, di sini kita akan menggunakan Google Labs pada Google Chrome. Baik, di sini kita akan ketikkan program yang akan kita ketikkan pada Google Colabs. Di sini ialah contoh program Python menghasilkan angka acak. Nah, di dalam program ini kita akan ketikkan beberapa program. Di sini kita akan ketikkan programnya mengenai tentang random. Nah, kita runkan. Jika program yang kita tulis itu benar, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita tunggu. Nah, hasilnya akan keluar. Berarti program yang kita tuliskan pada menghasilkan angka acak Python itu telah benar. Dan inilah program yang telah berhasil pada Python. Baik, berdasarkan contoh di samping, tampak bahwa setiap kali kita memanggil function random, maka akan dihasilkan bilangan real random yang berbeda-beda. Selanjutnya, misalkan kita ingin merandomnya cukup sekali saja, katakanlah dihasilkan bilangan real random yaitu X. Apabila nanti function random ini dieksekusi kembali, maka akan tetap dihasilkan bilangan X yang sama. Bagaimana melakukan hal ini? Untuk melakukan hal ini, digunakan function set. Function set digunakan untuk membuat pseudo random sebuah bilangan. Biasanya parameter dari function ini adalah berupa bilangan bulat 1 sampai dengan bilangan bulat angka 7. Itulah tugas UAS saya
yang mengenai tipe dataset Python, tipe data dictionary Python, dan tipe data untuk menyelesaikan persamaan kuadrat Python, dan yang terakhir, tipe data menghasilkan angka acak pada Python. Dari materi tersebut saya telah menjelaskan dan telah mencontohkan cara membuat program tipe data pada Python. Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.